Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita hari ini kita akan bagaimana merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menuju nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemburu, tetapi kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat berhasil. Oh haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada 3 poin. Secara singkat saya akan menjelaskan bagaimana yang pertama. Poin yang pertama adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencobaan. Ada poin pertama, ada 3, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kita tidak bisa berjalan menuruti jalan-jalan orang fasik yang menuju kebinasaan, menuju dalam kegelapan, menuju dalam kejahatan, sehingga nasihat orang fasik bisa saja menyerumuskan kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, kumpulan orang-orang yang menceritakan kejelekan orang, yaitu dengan istilah bakar lota dengan masalah orang lain. Ini kita harus hindari sebagai orang-orang percaya. Jangan kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang memfitnah masalah orang lain, tetapi kita benar-benar merenungkan, bahkan menceritakan kebaikan Tuhan, agar mulut kita yang kita lakukan itu benar-benar diberkati banyak orang. Puji Tuhan, saudara. Dan yang ketiga adalah yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita tidak duduk di kumpulan orang-orang pencemooh. Jadi yang pertama adalah kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua adalah kita tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa ini sering diajak kalau hidup dalam dosa. Ya, tidak tadi kita mau bergabung dengan orang-orang berdosa, hanya kita jadi berdosa. Tadinya yang tidak mencuri jadi mencuri, yang tidak mabuk jadi mabuk, tidak hidup dalam narkoba jadi narkoba, tidak hidup dengan pesta pora akhirnya jadi pesta pora, hidup dalam alam seks bebas akhirnya jadi karena bergaul dengan orang yang hidup di jalan orang berdosa. Tapi saya mau kasih tahu saudara, janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang hidup di jalan orang-orang berdosa, tapi saudara harus bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita orang-orang yang tidak duduk menceritakan kejelekan orang lain, menceritakan kebusukan orang lain, yang mulut kita ini hanya bermanfaat menceritakan kabar baik, firman Tuhan, agar mulut kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa kehidupan kita itu membawa kita lebih diberkati adalah mulut kita. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua adalah tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kedua ini adalah Tuhan mau kita itu merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Itu yang Tuhan rindukan. Saudara, kalau saudara sebagai anak Tuhan, pasti saudara kesukaan adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Jadi entah itu malam saudara renungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kemudian siang Anda bersekutu dengan Tuhan,
bagaimana cara Anda yang Tuhan bawa. Dengan cara Anda sendiri, saudara. Saat teduh, merenungkan firman Tuhan, dan saudara nyanyi pujian. Karena Tuhan inginkan akhirnya roh kita ini benar-benar haus dan lapar. Kita harusnya di-charge setiap saat. HP itu mahal, semahal-mahal apapun, tanpa di-charge. Kalau tidak ada baterai, Anda tidak bisa gunakan. Anda perlu di-charge dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuah berhasil. Ini saudara perhatikan baik. Kita itu sama ditanam di dalam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja diperbuat berhasil. Saudara, kita harus ditanam di dalam Kristus. Amin. Kita ditanam di dalam kebenaran. Jangan Anda ditanam dalam hidup bukan hal-hal duniawi, tetapi Anda ditanam di dalam firman Tuhan, sehingga Anda berakar, sehingga Anda dapat sesuatu. Ketika Anda ditanam di dalam Kristus, saya percaya Anda akan mendapatkan hal-hal yang baru di dalam Kristus. Sebab Anda ditanam, dan buahnya yang dia minta. Ketika Anda tanam seperti pohon di tepi air, di pinggir air, sedikit pohon itu ditanam di tepi aliran air, itu pohon itu menarik vitamin-vitamin yang di dalam alam tanah, di dalam air, sehingga akar semakin dalam, semakin vitaminnya meresapnya, sehingga pohon itu berbuah lebat, karena ada kita vitamin yang di dalam tanah dia serap. Nah, setelah itu dia berbuah lebat. Musim apapun, musim kemarau dan musim panas dan sebagainya, daunnya tidak layu, dan apa saja itu dibuat berhasil, karena kita ditanam di dalam kebenaran, kita ditanam dalam Kristus. Jadi kita itu berbuah, dan buah itu tetap, dan tidak ada buah kita buah-buahnya, buah-buah Roh Kudus, buah-buah yang baik yang Tuhan rindukan, yaitu kita menghasilkan buah, yaitu dalam diri kita ini hidup ini seperti surat yang terbuka dibaca semua orang. Apa yang kita lakukan itu semuanya berhasil. Saudara, di dalam kesaksian perjalanan kami ketika kami melayani, ketika tiba di tempat ini, apa yang kami lakukan itu terjadi. Penyertaan Tuhan itu nyata. Kemudian kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dan apa yang kita minta, itu seorang yang mengalami sakit itu dijamah Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Ketika dalam pelayanan, saya percaya itu adalah buah-buah ketika dalam pelayanan. Ketika kita melayani Tuhan, apa saja yang kita hadapi, kita tantangan, Tuhan pasti menyertai. Dan ada hasil yang begitu memuaskan ketika banyak jiwa bertobat dan memuliakan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Amin.